Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas AB4503 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu studi kasus pada industri jasa pelabuhan. Kelompok kami beranggotakan Salsabila Fitri Yasmin, Gina Sagita, dan Sania. Yang pertama, dari risiko kualitas, kami mengambil dari proses port worker, yaitu pekerjaan bertanggung jawab dalam menangani dan memproses barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan. Risiko kualitas pertamanya yaitu keterlambatan. Keterlambatan ini sangat berpengaruh pada penundaan pengiriman dan kerugian bagi perusahaan. Port worker diharuskan bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ada, namun jika terjadi keterlambatan maka dapat terjadi berbagai faktor. Yang kedua, kualitas pelayanan. Port worker harus memberikan pelayanan yang memiliki kualitas kepada pengguna jasa pelabuhan. Hal yang mempengaruhi kualitas pelayanan seperti ketidakpahaman terhadap proses dan kurangnya perhatian. Oleh karena itu, jika terjadinya masalah dalam kualitas pelayanan dapat menyebabkan kekecewaan pelanggan dan menurunkan citra perusahaan. Yang selanjutnya, keselamatan. Port worker harus bekerja dalam lingkungan yang sudah terjamin keamanannya. Jika kesalahan manusia atau kurangnya kesadaran terhadap keselamatan dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera. Proses selanjutnya itu lighthouse adalah struktur bangunan yang berfungsi untuk memberikan navigasi bagi kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan. Risiko kualitas pertamanya, kerusakan struktur bangunan. Kerusakan pada struktur bangunan juga dapat menyebabkan keselamatan pelayanan dan meningkatkan risiko kecelakaan pada kapal. Yang kedua, kurangnya pemeliharaan dan perawatan dapat menyebabkan kerusakan dan menurunkan kinerja pada peralatan. Yang ketiga, kesalahan manusia, yaitu menyebabkan kerusakan peralatan dan mengganggu operasi kapal di pelabuhan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengawasan terhadap operasi alat. Proses terakhir yang kami ambil yaitu tanker. Tanker adalah jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak mentah atau produk minyak dari satu tempat ke tempat lain. Risiko kualitas pertamanya itu kebocoran minyak. Kebocoran minyak dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan membahayakan kesehatan makhluk hidup. Hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan dan reputasi perusahaan yang kurang baik. Yang kedua, kesalahan manusia, yaitu kurangnya pelatihan dan pengawasan dalam pengoperasian tanker. Yang selanjutnya, kualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar yang kurang akan mengakibatkan masalah teknis pada kapal dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang terakhir, keselamatan, yaitu pengoperasian tanker yang tidak aman dapat membahayakan seluruh keselamatan karyawan dan pengguna jasa pelabuhan. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan cacat krusial dalam proses tanker. Jadi di sini akan dijelaskan dalam bentuk fishbone diagram. Yang pertama itu ada faktornya. Faktornya itu ada dua, yaitu kesalahan karyawan sama kondisi teknis kapal. Di kesalahan karyawan itu ada seperti kurangnya pengetahuan dari pengalaman, kurangnya pelatihan, dan kualitas kinerja yang menurun. Dari kondisi teknis kapal itu seperti masih tidak berfungsi baik, ada kebocoran bahan bakar, dan juga sistem navigasi yang kurang akurat. Nah, yang selanjutnya itu ada subfaktornya, yaitu diantaranya ada perencanaan dan pengawasan, dan juga ada cuaca dan lingkungan. Di perencanaan dan pengawasan itu ada tidak efektifnya koordinasi antara berbagai pihak, dan kurangnya perawatan dan pemeliharaan dari kapal itu sendiri, dan juga tidak sesuainya kapal dengan fasilitas pelabuhan. Untuk cuaca dan lingkungan yaitu seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan juga arus laut yang besar. Yang selanjutnya ada tabel resiko. Jadi tabel resiko ini ada jenis resiko, ada frekuensi, kita memakai frekuensi dari skala 1 sampai 10, terus ada dampak atau nilai kerugian, kita memakai satuannya itu dalam bentuk miliar. Yang pertama ada kesalahan karyawan, frekuensinya itu 7, dampak kerugiannya di sekitar 7 miliar. Yang kedua ada kondisi teknis kapal, frekuensinya 8, dampak kerugiannya di sekitar 11 miliar. Yang ketiga ada perencanaan dan pengawasan, frekuensinya itu 5, dampak atau nilai kerugiannya di sekitar 3 miliar. Dan yang terakhir ada cuaca dan lingkungan, frekuensinya itu 6, dampak atau nilai kerugiannya itu di sekitar 5 miliar. Yang selanjutnya ada peta risiko proses industri jasa pelabuhan. Jadi di sebelah kiri ada dampak atau nilai kerugian.
dalam bentuk miliar, yang di bawahnya itu ada frekuensinya. Jadi kalau dilihat dari peta risiko ini, dapat dilihat bahwa kondisi teknis kapal memiliki resiko yang paling tinggi, dapat dilihat dari frekuensinya, yaitu 8, dan untuk kerugiannya itu ada di sekitar 11 miliar. Dan selanjutnya itu ada kesalahan karyawan dengan frekuensi 7, kerugiannya itu ada di sekitar 7 miliar. Yang selanjutnya ada cuaca dan lingkungan, frekuensinya 6, dengan kerugian di kurang lebih di 5 miliar. Yang terakhir yaitu perencanaan dan pengawasan, memiliki dampak resiko yang paling rendah karena hanya di frekuensi 5 dan kerugian kurang lebih di 3 miliar. Selanjutnya itu antisipasi dari faktor yang dapat menyebabkan cacat krusial dalam proses tanker di industri jasa pelabuhan. Yang pertama itu kesalahan karyawan. Antisipasi yang dapat dilakukan yaitu dengan pelatihan dan pendidikan. Hal ini termasuk seperti pelatihan dan pendidikan dalam pengoperasian alat berat, prosedur penanganan barang berbahaya, dan prosedur mengatasi keadaan darurat. Selanjutnya itu menyediakan alat pengaman. Hal ini termasuk penyediaan pakaian pelindung, peralatan reparasi, dan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya itu menggunakan teknologi dan sistem otomatis. Hal ini seperti menggunakan sistem otomatis untuk pengisian tangka agar meminimalisir risiko human error. Selanjutnya itu meningkatkan komunikasi. Hal ini sangat penting agar setiap karyawan yang terlibat dalam memahami tanggung jawabnya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu kondisi teknis kapal. Antisipasi yang dapat dilakukan yaitu pemeliharaan rutin. Pelabuhan harus memastikan bahwa kapal tanker yang akan beroperasi dalam kondisi baik dan aman. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara perawatan mesin, sistem kemudi, peralatan keselamatan, dan perbaikan secara terjadwal. Selanjutnya itu penggunaan teknologi. Pelabuhan dapat menggunakan teknologi untuk memantau kondisi teknis kapal. Contohnya seperti pendeteksi kerusakan kondisi kapal dengan alat modern agar pelabuhan dapat mengambil tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya itu menggunakan perusahaan jasa perawatan kapal yang terpercaya. Perusahaan harus menggunakan jasa perawatan kapal untuk memastikan kondisi kapalnya. Contohnya seperti perusahaan memiliki staf yang terlatih, peralatan yang modern, dan pengamanan yang cukup untuk dalam perawatan. Yang terakhir yaitu pengecekan sebelum beroperasi. Hal ini dilakukan dengan memeriksa keseluruhan kondisi kapal agar menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan dan pengawasan. Antisipasi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pemantauan real time, yaitu pelabuhan menggunakan teknologi modern untuk memantau proses tanker secara real time. Contohnya seperti pemantauan gerakan kapal, muatan, dan keseimbangan pada kapal. Selanjutnya perencanaan yang baik. Pelabuhan harus memiliki rencana yang baik untuk mengawasi pengoperasian tanker. Contohnya membuat rencana dalam pengaturan lalu lintas kapal, pengaturan jadwal muatan dan bongkar, dan pengaturan penggunaan alat berat. Hal ini dilakukan agar pengoperasian dapat berjalan aman dan lancar. Selanjutnya itu peningkatan komunikasi. Pelabuhan harus mengutamakan komunikasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengoperasian kapal tanker. Yang terakhir yaitu pengawasan rutin. Pelabuhan harus memastikan pengoperasi berdasarkan standar prosedur keselamatan dan keamanan. Selanjutnya yang keempat yaitu cuaca dan lingkungan. Antisipasi yang dapat dilakukan yang pertama memonitor cuaca. Pelabuhan harus menyediakan sistem pemantauan cuaca yang dapat memberikan informasi terkini seputar kondisi cuaca yang di sekitar pelabuhan. Dengan ini perusahaan dapat mengambil tindakan jika terjadi adanya cuaca buruk. Yang selanjutnya itu perencanaan dan persiapan yang cukup. Pelabuhan harus memiliki rencana yang baik untuk menghadapi cuaca dan lingkungan yang buruk. Contohnya seperti menyediakan alat-alat keselamatan dan peralatan keselamatan lainnya. Yang selanjutnya itu komunikasi yang efektif. Hal ini sangat penting untuk menjaga komunikasi antar kapten kapal, karyawan yang bertugas di pelabuhan, dan pihak berwenang jika terjadi kondisi cuaca dan lingkungan yang buruk. Contohnya seperti pemberian informasi yang tepat waktu dan akurat tentang kondisi yang terjadi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu risiko kualitas dari industri jasa pelabuhan secara keseluruhan
dari yang sudah dipilih, yaitu keterlambatan, keselamatan, kesalahan manusia, kerusakan struktur, kualitas bahan bakar, kurangnya pemeliharaan. Maka dari itu dibuatlah antisipasi dari faktor tersebut. Dalam kesalahan karyawan, antisipasi yang dapat dilakukan adalah pelatihan, menyediakan alat pengaman, menggunakan teknologi dan sistem otomatis, dan meningkatkan komunikasi. Selanjutnya, dalam kondisi teknis kapal, antisipasi yang dapat dilakukan adalah pemeliharaan rutin, penggunaan teknologi, menggunakan perusahaan jasa perawatan kapal terpercaya, melakukan pengecekan sebelum beroperasi. Dalam pengawasan dan perencanaan, antisipasi yang dapat dilakukan yaitu pemantauan real time, perencanaan yang baik, pengawasan rutin, dan meningkatkan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu cuaca dan lingkungan. Antisipasi yang dapat dilakukan yaitu memonitor cuaca, perencanaan dan persiapan yang cukup, dan komunikasi yang efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.